Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, kembali lagi kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis-majelis ilmu, di mana keberkahan majelis-majelis ilmu ini dapat kita rasakan di dunia maupun di akhirat kelak. Di mana kesempatan menuntut ilmu ini jarang sekali manusia atau saudara-saudara kita yang lain itu menyempatkan waktu luangnya untuk menuntut ilmu. Karena dua nikmat yang akan dipertanggungjawabkan dan banyak didurhakakan, banyak disia-siakan oleh manusia, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Kita gunakan untuk apa waktu sehat kita dan kita gunakan untuk apa waktu luang kita, itu semua akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kedua nikmat tersebut paling sering untuk tidak dimanfaatkan dengan baik oleh manusia. Alhamdulillah, kita termasuk ke dalam orang-orang yang memberkahi rumah-rumah atau tempat-tempat rumah-rumah Allah, masjid ataupun tempat-tempat seperti ini untuk mengadakan kajian-kajian Islam, di mana para malaikat memberikan rahmatnya dan Allah memberikan ampunan kepada kita semua. Kemudian yang kedua, menuntut ilmu adalah jalan kemudahan menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga. Nabi SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, ini adalah janjinya Allah Subhanahu wa taala, bukan janji manusia. Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surganya Allah. Karena ketika kita menuntut ilmu, kita otomatis mengangkat kejahilan yang ada di diri kita. Setelah kita bisa mengangkat kejahilan yang ada di diri kita, kita bisa mengangkat kejahilan tersebut minimal di keluarga kita, ya. Yang maksimalnya kita bisa mengangkat kebodohan atau kejahilan yang berada di saudara-saudara kita yang lain. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih membahas sirah nabawiyah sallallahu alaihi wasallam, di mana kita membahas napak tilas kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana di pertemuan-pertemuan sebelumnya dan sampai sekarang kita sudah sampai di bab Rasulullah SAW mengirimkan surat kepada para raja dan para penguasa-penguasa yang berada di sebelah semenanjung Arab. Kejadian ini setelah perjanjian Hudaybiyah. Ya, bisa disebut perjanjian Hudaybiyah, bisa disebut sebagai umrah Hudaybiyah, karena niat Rasulullah SAW untuk melaksanakan umrah, akan tapi gagal karena dihalau oleh musyrikin Quraisy. Setelah itu Rasulullah SAW mengirimkan surat kepada para raja dan para penguasa tepat pada akhir tahun ke-6 Hijriah, ketika Rasulullah SAW itu raja'a minal Hudaybiyah, pulang kembali dari Hudaybiyah, beliau menulis surat kepada para raja untuk mengajak mereka masuk Islam. Jadi ketika kita flashback kepada pertemuan 3 minggu yang lalu, ya, 3 minggu yang lalu, itu Rasulullah SAW seolah-olah nampaknya secara zahir itu Rasulullah kalah karena tidak bisa masuk Makkah untuk melaksanakan umrah. Bahkan Rasulullah SAW dipaksa untuk menyetujui perjanjian
di mana perjanjian tersebut isinya banyak ya, banyak hal yang melemahkan kaum muslimin. Siapa saja orang-orang musyrikin ya, atau anak-anak dari orang-orang musyrikin yang masuk Islam kabur dari Mekkah ke Madinah untuk masuk Islam, itu harus dikembalikan karena tidak ada izin dari walinya. Dan itu sudah kasusnya adalah anaknya yang bernama Abu Jandal, anak dari Amr bin Suhail atau Suhail bin Amr. Dan itu kasus pertama Abu Jandal itu. Dia dipulangkan sama Rasul karena Rasul sudah menyetujui perjanjian tersebut. Dan kaum muslimin itu dihalau kembali ke Madinah dan boleh berumrah di tahun depan. Dan banyak lagi perjanjian-perjanjian yang melemahkan kaum muslimin secara perjanjian. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada Nabi Muhammad SAW bahwa ini awal mula Islam akan berjaya. Sebelum ada Hudaybiyah, muslimin itu dihina. Sebelum ada Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, muslimin itu diajak perang. Akan tapi ya, beberapa peperangan dari kita hitung dari Badar, Uhud, kemudian perang terhadap orang-orang Yahudi, itu muslimin mulai diperhitungkan. Mereka ingin genjatan senjata, damai selama 10 tahun. Ya, berarti sudah mulai mempunyai power, mulai mempunyai eksistensi. Ya, tidak diremehkan lagi. Bahkan musyrikin Quraisy itu sampai ingin membuat perjanjian terhadap Islam. Nah, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ketika nggak jadi, tidak bisa menunaikan umrah, kembali lagi ke Madinah, beliau menulis surat kepada raja-raja untuk mengajak mereka kepada al-Islam. Kemudian ketika ingin menulis surat tersebut, dikatakan kepada Rasulullah bahwa mereka, raja-raja itu, Persia, Najasyi, Romawi, itu tidak mau menerima surat, kecuali jika surat itu diberi khatam. Khatam itu cap. Jadi ketika kita flashback, mungkin banyak film-film sejarah, itu biasanya kalau kerajaan-kerajaan zaman dahulu setiap mengirimkan surat itu diberi stempel yang seperti lilin stempel. Maka Nabi pun Shallallahu Alaihi Wasallam membuat stempel dari perak. Jadi koin perak itu Rasulullah SAW memang sengaja membuat koin tersebut dari perak dan ditulis di situ Muhammad Rasul Allah. Jadi ada 3 kalimat. Yang pertama Muhammad, kemudian yang kedua Rasul, dan yang ketiga adalah Allah. Tulisan ini terdiri dari 3 baris. Baris pertama itu Allah. Di bawahnya ada Rasul. Di bawahnya lagi ada Muhammad. Jadi ada 3 baris. Di dalam stempel itu ketika dicapkan di dalam surat itu terdapat otomatis langsung yang pertama di atas Allah, kemudian yang kedua Rasul, yang ketiga paling bawah adalah Muhammad. Ini adalah pertama kali stempel yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW dan peradaban Islam. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu beliau memilih beberapa sahabat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman untuk dijadikan utusan kepada para raja-raja. Tokoh ulama besar yang bernama Al-Mansur Furi menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW mengutus utusan ini di awal bulan Muharram, tahun ke-7 Hijriah. Kalau tadi itu di akhir tahun ke-6, berarti sudah masuk ke tahun ke-7 Hijriah. Beberapa hari sebelum berangkat menuju Khaybar. Ya, berangkat menuju Khaybar. Khaybar adalah benteng Yahudi. Jadi Yahudi yang berada di Madinah dari suku Bani Qainuqa, kemudian Bani Nadir,
dan yang terakhir adalah Bani Quraidah. Itu semua diusir oleh Rasulullah SAW dari Madinah Al-Munawwarah. Sejak pengusiran itu, maka resmi kota Madinah 100% itu Islam. Tidak ada yang nggak Islam, semuanya Islam. Nah, pengusiran mereka ini, mereka nggak keluar dari Jazirah Arab, tapi mereka keluar ke kota Khaybar. Benteng terakhir Yahudi itu ada di Khaybar. Berikut adalah beberapa salinan surat yang dikirimkan oleh Rasulullah SAW kepada para penguasa dan para raja. Yang pertama itu adalah surat Rasulullah SAW kepada Raja Najasyi, yang ketika hijrah pertama, hijrah ke negeri Habasyah. An-Najasyi ini mempunyai nama. Ya, kalau kita belajar dulu mungkin dari SD, SMP, SMA, itu Raja Najasyi, Raja Najasyi. Ya, itu mempunyai nama bernama Ashamah, ya, namanya Ashamah bin Al-Abjar. Nabi SAW mengirimkan surat kepadanya melalui Amr bin Umayyah Ad-Damiri pada akhir tahun ke-6 atau bulan Muharram tahun ke-7 Hijriah. Al-Imam At-Tabari menyebutkan teks surat tersebut, tapi penelitian yang mendalam menyimpulkan bahwa itu bukanlah teks surat yang beliau tulis setelah perjanjian Hudaybiyah. Akan tapi itu surat yang ditulis oleh Rasulullah SAW yang beliau kirimkan melalui Ja'far, ya, Ibn Abdul Muttalib ketika ia bersama para sahabat hijrah ke negeri Habasyah untuk pertama kali. Kemudian hal ini dikuatkan dengan disebutkannya di akhir surat itu tentang mereka, tujuan mereka yang ingin pergi berhijrah. Dan bunyinya, ya, aku kirim ke baginda putra pamanku. Maksudnya Rasul, aku kirim kepada engkau wahai raja putranya paman saya, yaitu Ja'far, sepupunya Nabi SAW, dan beberapa orang-orang muslim. Jika ia telah datang kepadamu, maka jamulah dia dan tinggalkan sikap sombong. Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dari Ibnu Ishaq teks surat yang ditulis oleh Nabi SAW kepada Raja Najasyi. Ini ana membawa beberapa literatur di kitab Rahiqul Makhtum karya Syekh Safiyur Rahman Mubarakfuri. Beliau SAW mengatakan kepada Raja Najasyi, isi suratnya tentu saja diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitab min Muhammad Rasulullah. Ya, ini kitab dari Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Ila Najasyi, kepada Raja Najasyi. Al-Asham Azimul Habasyah, yang bernama Asham. Azim itu agung, maksudnya itu raja negeri Habasyah. Min Muhammad Rasulullah ila Najasyi al-Asham Azimil Habasyah, dari Muhammad Rasulullah kepada Najasyi penguasa negeri Habasyah. Salamun ala manittaba'il huda. Semoga kesejahteraan bagi orang-orang yang mau mengikuti petunjuk. Kemudian wa amana billahi wa rasulih, dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa syahida an la ilaha illallah, dan bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak untuk disembah kecuali Allah. Kemudian la syarikalah, dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Lam yattakhid sahibah wala walada, dan Allah itu tidak mempunyai istri
dan tidak juga mempunyai anak. Ini jelas. Surat yang ditulis oleh Rasulullah kepada Raja Najasyi yang beragama Nasrani itu jelas. Ajakannya jelas. To the point. Bahwa Allah itu tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai istri. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan wa anna Muhammadan abduhu wa rasul, dan sesungguhnya Muhammad itu adalah hambanya dan utusannya. Nah, di sini ajakan wa ad'uka, dan aku mengajakmu dengan ajakan Islam, masuk Islam. Fa inni ana rasulu fa aslam taslim. Maka aku adalah Rasul, kata Nabi Muhammad SAW. Islamlah engkau, maka engkau akan selamat. Kemudian Rasulullah menukilkan ayat Al-Quran, ya ahlil kitab, wahai sekalian ahlil kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'i bainana wa bainakum, ya, sampai seterusnya. Tes. Ini surat Ali Imran. Fa in abait, jika engkau menolak, fa alaika, maka atasmu ismul nasara, maka engkau yang bertanggung jawab tentang dosa-dosa orang-orang Nasrani. Min qaumik, dari kaummu. Jadi langsung. Jadi jika engkau menolak ajakanku untuk masuk Islam, maka engkaulah yang akan menanggung dosa-dosa umat Nasrani yang berada di bawah naungan kerajaanmu. Jadi surat yang ditulis oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu langsung to the point, mengajak ke penguasa atau raja-raja untuk langsung masuk Islam. Kemudian setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah mengajak Raja Najasyi, penguasa Habasyah, untuk masuk Islam, sebagaimana kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menulis surat. Dalam surat ini disebutkan bahwa nama Al-Ashamah atau Al-Asham dengan jelas menyebut nama Al-Asham. Adapun Syekh Shafiyur Rahman Mubarakfuri itu lebih mencondongkan surat tersebut, berpendapat ditulis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah wafatnya Al-Ashamah kepada penggantinya. Ya. Kemudian yang kedua, ketika Amr bin Umayyah Ad-Dhamiri menyampaikan surat Nabi kepada An-Najasyi, jadi semua penguasa Habasyah itu diberi julukan An-Najasyi. Ya. Jadi sama seperti Fir'aun. Fir'aun itu penguasa Mesir. Ya. Semua penguasa Mesir diberi julukan Fir'aun. Ya. Namanya siapa? Wallahu a'lam. Ya. Namanya mungkin ada Fir'aun Amonetep siapa gitu ya. Yang pertama, yang kedua. Jadi semua penguasa di negeri Habasyah diberi gelar An-Najasyi. Setelah sahabat Amr bin Umayyah Ad-Dhamiri memberikan surat tersebut kepada Raja Najasyi, Raja Najasyi itu mengambil surat tersebut, kemudian meletakkan surat itu di mukanya, di wajahnya. Meletakkan surat itu di wajahnya sambil menyatakan, ia turun setelah meletakkan surat itu di wajahnya, ia Raja Najasyi turun dari singgasananya dan menyatakan masuk Islam di hadapan Ja'far ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Lalu menulis surat kepada Nabi mengenai hal itu. Jadi tidak ada penolakan yang
diterima oleh Raja Najasyi. Dia diajak masuk Islam, langsung memeluk agama Islam. Kemudian surat yang kedua, Rasulullah SAW itu menuliskan surat kepada Al-Muqawqis. Ya. Al-Muqawqis ini biasa disebut sebagai penguasa Mesir. Nabi SAW menuliskan surat kepada Juraid bin Matta yang bergelar Al-Muqawqis, ya. Raja Mesir dari Iskandaria. Ya, sama saja sebelum surat itu dibuat, yaitu pasti ada khotamnya tadi. Ya, yang pertama, khotam yang pertama berlafadzkan Allah, yang kedua Rasul, dan yang terakhir itu Muhammad. Isinya sama, dari Muhammad hamba Allah dan utusannya kepada Al-Muqawqis, ya, pembesar bangsa Kipti. Jadi orang-orang Mesir itu bersuku Kipti. Ya. Jadi orang-orang Mesir itu sukunya Kipti. Ya. Kalau kita belajar Jazirah Arab, yang disebut Arab itu hanya negeri Yaman dan sekitarnya sampai Jazirah Arabia. Dari Yaman, sebelahnya Yaman, Oman, ke atas sampai perbatasan Saudi sekarang itu Jazirah Arab. Sebagian Irak masuk, tapi sebagian Irak yang lain itu masuk ke Furus, Persia. Tapi kalau sekarang kita mengatakan ada kawan kita orang Mesir, kita katakan kamu bukan orang Arab, ya bisa-bisa marah dia, ya. Tapi aslinya mereka adalah suku Kipti. Ada salah satu istri Rasulullah SAW, Ummul Mukminin yang bernama Maria Al-Kiptiyah. Itu berasal dari Mesir. Ya. Isinya sama, mengajaknya untuk masuk Islam. Ya. Masuklah Islam, engkau akan selamat. Masuklah Islam, Allah akan memberi pahala 2 kali lipat. Ya. Ajakan kepada penguasa Mesir untuk masuk Islam, engkau akan selamat dan engkau akan mendapat pahala 2 kali lipat. Mengapa mendapat pahala 2 kali lipat? Karena jika penguasa Mesir ini masuk Islam, jika penguasa Mesir ini berislam, ya, mengimani Allah dan beriman kepada Rasulnya, maka otomatis rakyatnya juga mengikut. Jadi pahalanya double. Jika engkau berpaling, ya, niscaya engkau akan menanggung dosa, fa'alaika itsmul Kipt, ya, dosa-dosa orang bangsa Kipti. Kemudian Rasul menuliskan kembali tadi ayat tadi, ya, Al-Imran, ya ahlal kitab, wahai orang-orang ahli kitab, ya, qul ta'alau ila kalimatin sawa'i bainana wa bainakum, dan seterusnya. Al-Imran ayat ke-64. Yang artinya, wahai ahli kitab, marilah kita berpegang kepada suatu kalimat, ya, yang sama di antara kami dan kamu, yaitu bahwa kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan apapun. Ya. Kemudian Nabi memilih Hatib bin Abi Balta'ah untuk membawa surat ini ketika Hatib ini masuk menjumpai penguasa Mesir. Ia berkata kepadanya, sebelum kamu ada raja yang menganggap dirinya adalah Tuhan yang maha tinggi, lalu Allah mengadabnya dengan adab di akhirat dan adab di dunia. Allah telah menyiksanya, maka ambillah pelajaran dari orang lain, jangan orang lain mengambil pelajaran darimu. Itu yang dikatakan oleh sahabat Hatib ini tadi. Muqawqis menjawab, sesungguhnya kami telah mempunyai agama tersendiri. Ya. Agama tersendiri yang tidak akan kami tinggalkan kecuali karena ada agama yang lebih baik darinya. Ya. Jawabannya, kami telah mempunyai agama tersendiri yang tidak akan kami tinggalkan kecuali karena ada agama yang lebih baik dari agama saya. Kemudian sahabat itu berkata, kami mengajak kamu kepada al-Islam yang telah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tinggalkanlah agama selainnya. Sungguh, ya, Nabi Muhammad SAW
telah mengajak manusia, kemudian yang paling menentangnya adalah kaumnya sendiri, ya, suku Quraisy. Yang paling memusuhinya adalah orang-orang Yahudi. Dan yang paling dekat dengannya adalah orang-orang Nasrani. Ya. Karena kita dengar sejarah ketika bagaimana Ja'far ibn Abi Thalib radhiyallahu taalaan, ya, diutus oleh Rasul untuk hijrah ke Habasyah. Ya, orang-orang musyrikin Quraisy itu tidak terima. Bahkan mereka mengutus juga utusan membawa hadiah yang banyak untuk menukar kembali orang-orang yang hijrah itu, kembalikan kepada saya. Ya. Karena orang-orang ini orang-orang membuat agama yang bid'ah menurut orang-orang musyrikin Quraisy, agama yang baru ini. Ya. Tapi Raja Habasyah ketika itu, ya, tidak mengembalikan, ya, karena dia sadar perbedaan antara Nasrani dan Islam itu hanya sambil menggaris tanah dia, hanya setebal garis ini yang membedakannya. Tidak dikembalikan oleh Raja Najasyi. Sungguh tidaklah ada kabar gembira yang dibawa oleh Musa mengenai Isa melainkan seperti kabar gembira yang dibawa Isa mengenai Muhammad, dan tidaklah ajakan kami kepadamu kepada Al-Quran kecuali seperti ajakanmu kepada ahli Taurat. Karena setiap nabi yang bertemu suatu kaum, mereka itu adalah umatnya. Maka wajib bagi yang bertemu dengan nabi ini untuk mengikuti nabi tersebut. Kami tidak melarangmu memeluk agama Isa alaihi salatu wassalam, tetapi kami memerintahkanmu untuk masuk Islam. Penguasa Mesir itu menjawab, aku telah memperhatikan tentang nabi ini. Aku dapati ia tidak memerintah hal yang tidak disukai. Jadi setelah Nabi Muhammad SAW ini muncul, memang beberapa penguasa-penguasa di negara-negara sebelahnya itu berlomba-lomba mencari tahu tentang bagaimana sih, siapa sih Muhammad ini. Bahkan ketika rombongan kafilah dagang orang-orang musyrikin Quraisy berdagang ke negeri Syam, ya, itu bertemu dengan Kaisar Herakli dan bertanya jawab. Kamu orang-orang dari Mekah? Iya, na'am. Muncul enggak nama-nama orang-orang apa? Nama-nama Muhammad itu? Iya, memang ada. Bagaimana orangnya? Ya, orangnya mengaku dengan Nabi katanya. Ya, beriman dengan Allah, sholat, dan yang lain sebagainya. Ini Kaisar Heraklius itu bertanya kepada rombongan orang-orang Arab ini. Dia tidak mau mendengarkan jawaban kecuali bertanya, Kaisar Herakli ini, saya ingin jawaban kepada siapapun yang di antara kalian ini yang nasabnya paling dekat dengan Muhammad ini. Ya. Majulah, ya, seorang sahabat, ya, yang waktu itu belum masuk Islam, Abu Sufyan, ana aqrabu nasaban. Saya nasab yang paling dekat kepada Nabi Muhammad ini. Ditanya oleh Kaisar Herakli, bagaimana para pengikutnya? Banyak di antara mereka orang-orang kaya atau orang-orang miskin? Atau orang-orang lemah? Dijawab oleh Abu Sufyan, nggak ada orang-orang kayanya, kecuali sedikit. Kebanyakan pengikut Muhammad ini adalah orang-orang du'afa, orang-orang lemah. Apakah mereka semakin hari semakin berkurang? Apakah ada di antara mereka yang sudah masuk Islam kemudian murtad? Apakah mereka semakin banyak? Nggak ada. Kalau sudah masuk kepada agamanya Muhammad, dia tidak akan murtad. Dan bahkan pengikutnya semakin banyak. Kemudian Kaisar Heraklius menjawab, kalau memang benar seperti itu, ya, orangnya berakhlak, pengikutnya kebanyakan du'afa, kemudian pengikutnya semakin banyak, ya, untuk keluar dari ajarannya susah, itu sama seperti Al-Masih. Ya. Niscaya itu Nabi yang dijanjikan. Dan dia akan menempati yang aku dudukin ini. Ya, singgasananya Heraklius. Ya. Tapi Heraklius tidak masuk Islam. Kemudian ia mengambil surat Nabi SAW, lalu diletakkan di dalam sebuah bejana kecil yang terbuat dari gading.
ia memberi stempel di atasnya, lalu diserahkan kepada pelayannya, kemudian memanggil tukang tulis. Jadi setiap raja, setiap penguasa itu mempunyai tukang juru tulisnya. Nah, ini ada hal yang menarik. Kemudian ia memanggil juru tulis istananya yang mengerti bahasa Arab. Ya, berarti Mesir pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hidup dan itu berbahasa bukan bahasa Arab, tapi bahasa Qibti. Seperti apa? Wallahu a'lam. Ya. Jadi ini semakin menguatkan pendapat yang mengatakan Al-Arab yang asli itu dari Yaman. Ya. Al-Arab Al-Qahtaniyah. Kemudian Rasulullah SAW itu berasal dari Al-Arab Adnani. Karena pernikahan Nabiullah Ismail dengan wanita kabilah Jurhum dari negeri Yaman. Lalu ia menulis surat balasan kepada Rasulullah SAW. Ya. Beliau menulis Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kepada Muhammad ibn Abdullah ya, dari Muqawqis Adhimul Misr. Salamun alaik. Ya. Semoga keselamatan atasmu, amma ba'd. Suratmu telah aku baca. Ya, jawabannya. Dan aku memahami apa yang engkau sebutkan di dalamnya. Dan apa yang kau ajak, saya juga sudah tahu. Aku tahu bahwa seorang nabi masih ada. Dan tadinya aku mengira ia akan muncul dari negeri Syam. Kenapa selama orang-orang itu mengira nabi yang akan muncul lagi itu dari negeri Syam? Karena selalu negeri Syam itu negerinya para anbiya. Syam, semuanya dari Syam semuanya. Bahkan penguasa Mesir ini mengira nabi itu akan muncul dari negeri Syam. Utusanmu ini telah aku muliakan dan aku kirim untukmu 2 orang budak perempuan. Yang keduanya mempunyai kedudukan yang tinggi di Mesir. Aku juga hadiahkan untukmu sehelai kain. Ya. Dan seekor bighal. Bighal itu peranakan kuda dan keledai. Jadi agak pendek sedikit. Untuk menjadi tungganganmu, wahai Muhammad, dan semoga keselamatan atasmu. Tidak lebih dari itu isi tulisan, dan ia juga tidak masuk Islam. Jadi hanya menjawab dengan baik, tapi tidak mau memeluk agama Islam. 2 gadis tersebut yang dimaksud adalah Maryah dan Sirin. Sedangkan baghalnya diberi nama, kalau menurut Syekh Sofiyur Rahman Mubarakfuri dalam kitabnya Rahiqul Maktum, ya, mereka itu mempunyai, ya bukan mereka ya, sampai kita pun mempunyai adat atau kebiasaan, kita punya kucing biasanya kan diberi nama. Ya, kalau orang-orang Arab biasanya kasih Muza, dipanggil Muza. Ya, kalau mereka menamai bighalnya itu dengan nama Duldul, ya, antik ya. Ontaknya Nabi SAW mempunyai nama juga, ya, ketika memilih tempat tinggalnya ketika hijrah itu. Ya. Nah, subhanallah, Bighal ini berumur panjang sampai di zaman Muawiyah. Ya. Sampai di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Di zaman apa maksudnya ini? Maksudnya muallif kitab ini menerangkan Bighal itu mempunyai umur panjang, hadiah dari penguasa Mesir ini kepada Nabi Muhammad sampai di zamannya Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi ketika Rasulullah SAW meninggal, ya, itu digantikan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Nah, setelah Abu Bakar As-Siddiq meninggal, Abu Bakar As-Siddiq menunjuk Umar bin Khattab. Ya. Setelah Ibn Khattab meninggal, ya, ditusuk ketika sholat, Umar bin Khattab digantikan dengan sahabat Utsman bin Affan. Setelah Utsman bin Affan meninggal, ya, terbunuh, ya, dibunuh bukan, oleh kaum Khawarij. Itu setelah itu, nah, terbunuhnya Utsman
terbunuhnya Utsman, sejak zaman Abu Bakar menjadi khalifah, ya, Muawiyah bin Abu Sufyan sudah diberikan amanat oleh Abu Bakar untuk menjadi amir atau gubernur di negeri Syam. Seperti yang kita ketahui, negeri Syam ini adalah negeri yang besar. Ya, sekarang aja dipecah-pecah. Syam itu ada Suriah, ada Lebanon, ada Palestina dan Jordania. Itu negeri Syam. Dulunya itu jadi satu dan ibu kotanya Damaskus, Suriah. Nah, Muawiyah ini dari zaman Abu Bakar, Umar, Utsman ini sudah menjadi gubernur, ya, di negeri Syam. Sampai setelah Utsman, nah itu ada beberapa selisih pendapat. Ya, karena Utsman bin Affan adalah sepupu dari Muawiyah bin Abi Sufyan, sepupu, persis sepupu. Karena yang meminta qisas adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taalaan mengirimkan surat kepada Muawiyah bin Abi Sufyan untuk berbaiat dulu baru kita qisas pembunuhnya. Karena jumlah Khawarij pada zaman Utsman, bahkan di saat zaman Ali bin Abi Thalib, ini jumlahnya kalau mereka kumpul kota Madinah itu muslimnya itu kalah jumlah dengan orang-orang Khawarij. Maka dari itu Ali bin Abi Thalib mengajak Muawiyah untuk baiat terlebih dahulu. Muawiyah bersikeras, tidak, saya baiat setelah qisas dulu. Nah, di situ terjadilah fitnah, peperangan yang disebut sebagai peperangan Siffin antara kubu Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Nah, itu masih hidup di zaman Muawiyah itu. Kemudian Maria dijadikan istri oleh Nabi SAW, dan Maria ini yang melahirkan anak laki-laki Rasulullah SAW yang bernama Ibrahim, yang meninggal ketika masih kecil. Sedangkan Sirin, ya, dihadiahkan oleh Nabi kepada Hasan bin Sabit al-Ansari radhiyallahu taala an. Kemudian surat yang ketiga ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuliskan dan kirimkan kepada raja atau Kisra Adimil Furus. Kisra, raja Persia. Ya, isinya itu aja. Ya, isi suratnya begitu aja. Langsung ajakan untuk masuk Islam, syahadat, dan diulang-ulang seperti itu. Ya, jika kalimat terakhirnya saja yang berbeda. Ya, kalau kamu menolak, kamu menanggung dosanya orang-orang Nasrani. Kalau kamu menolak, kamu menanggung dosanya orang-orang Kipti. Ya. Fa in abait, jika engkau menolak, fa alaika ismul majus. Ya. Kalau kamu enggan, kalau kamu menolak, maka kamu akan menanggung dosa-dosa orang Majusi. Yang kita ketahui Majusi ini penyembah api. Jadi api itu Tuhannya itu hidup ribuan tahun, tidak pernah padam. Akan tapi ketika kelahiran Al-Mustafa Sayyiduna Rasulullah SAW itu padam. Jadi api abadi di negeri Persia itu padam. Ya, yang dijaga sama mereka Tuhannya jangan boleh mati. Ya. Itu ketika kelahiran Muhammad SAW itu dengan izin Allah padam itu apinya. Untuk mengantarkan surat ini beliau memilih sahabat Abdullah As-Sahmi radhiyallahu taalaan, diserahkan surat itu kepada sahabat tersebut kepada penguasa Bahrain. Jadi negeri Bahrain itu dari dulu ada. Di mana negeri Bahrain? Di atas Qatar tuh kalau kita lihat tuh. Negerinya kecil. Bahrain sama Saudi sekarang ada jembatan tuh. Kemudian kami tidak tahu apakah setelah penguasa Bahrain itu mengutus seseorang atau ia mengutus Abdullah As-Sahmi. Bagaimanapun kenyataannya, ketika surat itu dibacakan kepada Al-Kisra, ya, ia langsung merobeknya. Nah, ini beda perlakuan. Kalau yang pertama Najasyi itu langsung meletakkan surat Nabi Muhammad itu di
wajahnya dan turun dari kursi singgasananya dan masuk Islam. Kalau penguasa Mesir, dia menjawab dengan baik dan tidak menyebutkan bahwa dirinya masuk Islam, bahkan memberikan hadiah ya, kepada Rasulullah SAW, tapi penolakan dengan baik. Kan tapi orang-orang Persia ini luar biasa. Ya. Surat yang ditulis oleh Rasulullah SAW itu disobek oleh penguasa Persia tersebut. Dan dengan sombong ia berkata, seorang budak, seorang hamba yang hina. Karena orang-orang Persia ini memang mereka ini berkuasa ribuan tahun. Ya, mereka pernah menjadi kiblat dunia ketika peperangan antara Persia dengan Romawi. Ya. Mereka sombong. Memang ini negeri tua juga Persia ini. Sebelum Arab itu ada, di Mekah itu lahir peradaban, Persia itu juga sudah mempunyai kekuatan. Ya, wajar, orang yang kuat itu biasanya sombong. Kemudian, seorang hamba yang hina ini berani menulis namanya sebelum namaku. Budak ini yang biasa main sama kambing, kata dia ya. Meremehkan orang-orang Arab. Kemudian menulis namanya sebelum namaku, ketika itu langsung disobek ya, dan dibakar surat tersebut oleh penguasa Persia. Kemudian ketika hal itu disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah hanya menjawab dengan jawaban yang simpel. Semoga Allah merobek ya kerajaannya. Dan ini tidak didoakan sama Rasulullah ke negeri Habasyah, ke negeri Mesir. Tidak. Akan tapi ini doa Rasulullah khusus kepada kerajaan Persia. Kapan runtuhnya kerajaan Persia? Kapan terjawabnya doa Allah ini? Ketika di zaman Umar ibn Khattab. Ya, dilululantahkan oleh Umar bin Khattab ya, doanya Rasulullah SAW, semoga Allah merobek atau merusak ya, kerajaannya. Maka dari itu tidak kaget kalau orang-orang Persia ya, orang-orang Syiah itu benci banget dengan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Dan hal itu benar-benar terjadi di kemudian hari. Ya, di kemudian hari pada zaman Umar bin Khattab. Melalui panglima perangnya itu adalah Khalid bin Walid. Sebelum dicopot sama Umar bin Khattab. Ya, karena Umar bin Khattab ini sahabat yang tidak ingin fitnah terjadi di kalangan para sahabat. Ya. Gak ingin fitnah. Karena sahabat itu ngelihat siapa panglimanya. Khalid bin Walid. Sudah. Khalid bin Walid menang. Umar bin Khattab ingin sahabat itu meyakinkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada Khalid. Ya meskipun meskipun Khalid juga ketika dicopot, ya Khalid gak ada apa-apa. Gak ada dendam. Karena sahabat ini memang hati mereka itu sofi. Bersih hati mereka. Tetap aja ikut perang. Umar, kenapa engkau mencopot Khalid? Enggak ada masalah. Banyak panglima-panglima yang lain. Umar ingin membuktikan bahwa gak hanya Khalid saja yang bisa memenangi semua pertempuran. Tapi sahabat yang lain bisa. Ya Khalid pun ketika dicopot, tanpa alasan, tiba-tiba dicopot. Ya. Tanpa alasan tiba-tiba dicopot, Khalid pun menjawab, saya berperang bukan karena Umar. Saya berperang ini untuk Allah. Maka sama aja, dicopot ataupun tidak, saya juga ikutan berperang. Kemudian, setelah membaca surat tersebut, Kisra menulis surat kepada gubernurnya yang berada di Yaman. Dan isinya, kirimkan 2 orang anak buahmu yang kuat kepada orang Hijaz itu agar mereka membawanya kepadaku.
Kemudian gubernur Yaman itu memilih 2 orang anak buahnya dan mengutus mereka untuk membawa surat kepada Rasulullah SAW yang berisi perintah agar beliau menghadap Kisra. Nah, jadi dipilih orang-orang yang kuat untuk membawa surat itu kepada Nabi Muhammad, dan isi surat itu untuk perintah agar Sallallahu Alaihi Wasallam menghadap Kisra. Sesampainya mereka di Madinah dan bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berkatalah ya salah seorang di antara kedua utusan tersebut, sesungguhnya Maharaja, ya, disebutnya Maharaja Kisra, telah menulis surat kepada gubernur kita yang ada di Yaman, memerintahkan agar engkau datang kepadanya dan telah mengutusku agar engkau pergi bersamaku. Jadi Nabi Muhammad ini mau diajak ke Kisra dan 2 orang ini untuk nemanin. Ya, secara nggak langsung ini memaksa Rasul. Ia berkata seperti itu dengan bernada ancaman. Nabi pun memerintahkan agar keduanya menemui Nabi besok hari. Setelah saat itu tengah terjadi pemberontakan besar terhadap Kisra yang dilakukan oleh anggota keluarganya sendiri. Ya, Rasulullah SAW ketika didatangin oleh 2 orang itu, Rasulullah menjawab, ya udah, ya besok temuin saya, jangan hari ini. Ya. Di saat itu juga tengah terjadi pemberontakan besar ya, yang dilakukan oleh keluarganya sendiri. Jadi ketika kita membahas kerajaan, itu sesuatu hal yang wajar gitu. Ada pemberontakan dari internal kerajaan itu sendiri. Setelah pasukannya mengalami kekalahan yang besar melawan orang-orang Romawi, Kaisar Romawi. Ya. Shirawih, ya, namanya Shirawih, putra mahkota Kisra, bangkit menyerang ayahnya yang merobek surat Rasulullah SAW dan membunuh ayahnya sendiri. Ya, dan mengambil alih tampuk kekuasaan. Ya. Pembunuhan ini terjadi pada tanggal 10 Jumadil Ula pada tahun ke-7 Hijriah. Rasulullah SAW mengetahui hal itu otomatis melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan besok harinya keduanya datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun memberikan informasi kepada 2 orang itu tadi. Apakah engkau sadar ya, atas apa yang kau katakan? Ya. Kata 2 orang tersebut. Rasulullah memberikan informasi bahwa raja kamu itu udah meninggal, udah dibunuh sama anaknya sendiri yang bernama Shirawih. Ya. Orang ini kaget. Engkau sadar yang kamu katakan? Akhirnya kami tadinya telah memberi ancaman ringan kepadamu, kata mereka. Sekarang apa kamu berani bila kamu menulis perkataanmu ini dan kami laporkan kepada raja? Nabi menjawab, silahkan. Ya, kamu tulis, ceritakanlah kepada raja kalian apa yang telah aku sampaikan ini tadi. Ya. Dan keduanya ini ya balik lagi untuk membawa surat ini tadi. Ya. Dan ketika menghadap gubernur Persia yang ada di negeri Yaman, dan diceritakanlah semua kepadanya. Tidak lama setelah itu datang surat berisi pemberitahuan pembunuhan Shirawih terhadap ayahnya. Dalam surat itu Shirawih berkata, perhatikanlah orang-orang yang ayahku menulis surat kepadamu mengenai dirinya. Jangan kau membuat marah sampai datang perintahku kepadamu. Jadi di stop dulu. Ya. Semua anak buah ayahnya itu stop dulu. Surat-surat yang sudah keluar itu tahan dulu. Peristiwa itu akhirnya menjadi sebab masuk Islamnya gubernur Yaman dan orang-orang Persia yang bersamanya di negeri Yaman. Ya, sebab-sebab itu ya, ini mustahil gitu loh. Disuruh tunggu besok, subhanallah, besoknya dia kasih omong, raja kamu meninggal. Ternyata benar ketika kembali ke Yaman, gubernurnya mengiyakan karena ada surat datang ini. Iya memang benar. Nah ini sebab gubernur Yaman yang di bawah kekuasaan orang-orang Persia
itu masuk Islam dan beserta orang-orang Persia yang berada di negeri Yaman. Kemudian surat yang keempat, surat yang ditulis oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Kaisar, ya, Adhimir Rum. Kaisar Adhimir Rum, Raja Romawi. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan di dalam hadis yang panjang teks surat yang ditulis oleh Rasulullah SAW kepada Raja Romawi yang bernama Heraklius. Heraklius, ya kalau bahasa anak-anak sekarang kalau di filmnya tuh Hercules. Isi surat tersebut ya dari ketiga surat yang sebelumnya itu sama. Masuk Islam, engkau akan selamat. Kalau engkau menolak, ya kamu akan menanggung dosa-dosa orang-orang Rum. Rasulullah SAW memilih sahabat Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Untuk membawa surat ini, ia diperintahkan agar menyerahkan surat tersebut kepada penguasa Busra. Agar penguasa Busra menyerahkannya kepada Kaisar. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibn Abbas bahwa Abu Sufyan bin Harb pernah bercerita kepadanya bahwa Heraklius pernah memintanya menghadap bersama rombongan orang-orang Quraisy. Ya, ini yang sudah Ana sampaikan tadi. Kemudian Heraklius bertanya, siapa di antara kalian yang paling dekat nasabnya? Nah, ini sudah dijelaskan tadi. Setelah itu ada pertanyaan-pertanyaan dari Heraklius kepada Abu Sufyan, bagaimana nasab keturunannya menurut kalian? Jadi Heraklius ini bertanya kepada Abu Sufyan tentang nasab, kedudukan nasab Rasulullah SAW di antara kalian. Abu Sufyan menjawab, dalam masyarakat kami, ya, dia memiliki nasab yang baik. Dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaannya, sehingga sudah dijelaskan seperti itu. Penterjemahnya mengatakan, katakanlah kepada orang-orang itu, aku tanyakan kepadamu tentang nasab keturunannya, lalu kau sebutkan ia mempunyai nasab yang jelas. Ya. Dijawab oleh penerjemah Kaisar itu, bahwa Kaisar mengatakan, begitulah memang para Rasul diutus dari keluarga yang mempunyai nasab luhur yang baik di antara kaumnya. Berarti Heraklius itu membenarkan bahwa tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW itu memang seperti itu. Ya. Nabi itu memang diutus dari keluarga yang mempunyai nasab yang luhur di antara kaumnya. Kemudian yang terakhir mungkin ya, karena sudah jam 9 lebih nih. Kemudian sahabat yang mulia radhiyallahu taalaan Dihyah Al-Kalbi ini dalam perjalanan pulangnya ia bertemu dengan orang-orang dari kabilah Judham. Mereka merampok semua yang ada padanya. Sesampainya di Madinah, sebelum masuk rumahnya ia menemui Rasulullah SAW dan menceritakan kejadian tersebut. Ya, lalu Rasulullah mengutus Zaid bin Harisah dengan 500 pasukan ke Husma, suatu tempat ya, di wadi ya, yang disebut Wadi Al-Qura. Zaid pun melancarkan serangan kepada kabilah Al-Judham. Ia bertempur dengan baik, kemudian ia berhasil menggiring hewan ternak, dan ada sekitar ya, ribuan ekor onta dan ribuan juga ekor kambing yang berhasil mengambil alih kembali kafilah yang pulang dari negeri Romawi ke Madinah Al-Munawwarah. Surat yang kelima, surat kepada Al-Mundhir bin Sawi, penguasa Bahrain. Ya, berisikan sama untuk ajakan untuk masuk Islam. Beliau mengutus Al-A'la bin Al-Hadrami, Ibn Al-Hadrami untuk mengirimkan surat tersebut. Ya. Kemudian respon dari penguasa Bahrain itu tidak
tercatat di dalam sejarah bagaimana responnya, akan tapi hanya suratnya saja. Kemudian surat kepada Haudzah bin Ali, penguasa Yamamah. Ya, kalau kita lihat Yamamah itu sekarang, kalau kita cari peta Yamamah itu di mana itu nggak ada. Yamamah itu dulu suatu daerah di Jazirah Arab juga. Yang di Yamamah ini juga banyak pro kontranya. Ya, munculnya nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab itu ada di Yamamah. Yamamah itu kalau sekarang itu dekat di kota Riyadh. Ajakan juga untuk masuk Islam, beliau memilih Sulaid ibn Amr al-Amiri untuk membawa surat ini, dan sampai kemudian ia menolak dengan halus. Ya, daerah Yamamah menolak dengan halus, ya, dan menulis surat balasan kepada Rasul yang isinya, ya, alangkah baiknya dan indah yang engkau serukan ini, wahai Muhammad. Bangsa Arab memang menghormati kedudukanku, maka jadikanlah beberapa urusan bagiku sehingga aku mengikutimu. Dan dia memberi Sulaid hadiah dan memakaikan kepadanya pakaian yang terbuat dari tenunan yang indah. Kemudian semuanya ia berikan kepada Nabi seraya menceritakan hal tersebut. Maka Rasul SAW membaca surat tersebut dan berkata, seandainya ia meminta sejengkal tanah pun, jadi dia mau masuk Islam, ajakannya udah baik, kalimatnya udah baik, udah sangat sopan bahasa Rasul, kan tapi nggak ada hadiah buat saya, karena dia ingin dihormati. Ya, kalau mau ngajak saya masuk Islam ya kasihlah hadiah apa gitu. Rasulullah SAW mengatakan, seandainya ia meminta sejengkal tanah pun kepadaku, tidak akan aku berikan. Ya. Binasalah apa yang ada di tangannya. Ketika Rasulullah selesai menaklukkan kota Makkah, datanglah Jibril memberitahu bahwa Haudzah bin Ali telah meninggal. Rasul SAW berkata, sungguh akan muncul dari Yamamah seseorang pembohong yang mengaku dirinya Nabi, yang akan terbunuh setelah aku tiada. Berkatalah seseorang sahabat, wahai Rasulullah, siapa yang akan membunuhnya? Rasulullah menjawab, engkau dan para sahabatmu. Dan ini terjadi. Ya, Yamamah itu Musailamah al-Kadzdzab, ya, terbunuh di tangan Wahsy. Jadi Wahsy itu manusia antik juga. Ya, manusia terbaik terbunuh oleh Wahsy. Hamzah ibn Abdul Muttalib, ya, pamannya Nabi Muhammad SAW. Dia ditombak di peperangan Uhud. Dan di peperangan Musailamah al-Kadzdzab itu Wahsy juga membunuh, sampai Wahsy berkata, saya telah membunuh manusia terbaik dan saya telah membunuh juga manusia terburuk. Ya. Jadi dinetralkan, ya, virus-virusnya dinetralkan. Ya. Wahsy, ya. Wallahu ta'ala alam. Ya, mungkin di pertemuan selanjutnya kita akan membahas beberapa surat kepada penguasa-penguasa yang berada di samping atau sebelah-sebelahnya Jazirah Arab. Ya, kita belum membahas surat kepada Al-Haris bin Abi Syamr Al-Ghassani, penguasa Syam, negeri Damaskus. Wallahu ta'ala alam bissawab. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.